Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Karawang dari PP 036 dengan fasilitator Ibu Alawiyah MPD dan pengajar praktik Bapak Dr. Haji Lili Wahyudi MPD. Perkenalkan, nama saya Deti Nurlaila Sari SPD dari SDN Kedung Jeruk 2 Kecamatan Cibuaya, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Andika Ratnasari dari SDN Kedung Jeruk 2 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Yanti Rusdianti SPD dari SDN Gebang Jaya 1 Kecamatan Cibuaya. Kami akan mempraktikkan coaching dengan alur Tirta untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Deti, Bu Andika. Waalaikumsalam Bu Yanti. Baik Bu Dika, Bu Deti. Kali ini kita akan mempraktekkan coaching ya dengan alur Tirta. Sudah tahu peran masing-masing, Bu Deti, Bu Andika? Sudah Bu. Saya sebagai coach dan Bu Andika sebagai coachee. Baik, bahwa dalam mempraktekkan coaching ini kita akan menggunakan alur Tirta. Kalau boleh tahu alur Tirta itu seperti apa, Bu Deti? Alur Tirta itu T-nya tujuan, I-nya identifikasi, R-nya rencana aksi, kemudian TA-nya tanggung jawab. Baik, dalam kompetensi coaching itu ada 3 ya. Mungkin Ibu Deti sama Bu Andika sudah tahu. Yang pertama, kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, silakan bisa dipraktikkan coaching itu. Silakan Ibu Deti, Bu Andika, selamat mempraktikkan. Assalamualaikum Bu Deti, boleh meminta waktunya sebentar? Waalaikumsalam Bu Andika. Boleh Bu, ada apa ya? Enggak ada apa-apa kok Bu, cuma saya perlu di coaching sebentar nih untuk kegiatan setelah pelaksanaan asesmen akhir semester ini. Oke, siap Bu. Mudah-mudahan nanti bisa mencerahkan ya Bu Andika. Dari pembicaraan kita yang sekarang ini, apa yang ingin Bu Andika dapatkan? Saya ingin mendapatkan ide segar untuk kegiatan setelah pelaksanaan asesmen akhir semester ini, Bu. Saya masih bingung mau diisi dengan kegiatan apa ya, Bu? Jadi Ibu masih bingung ya tentang apa ide untuk kegiatan setelah asesmen akhir semester ini. Ibu bisa mendeskripsikan lebih jauh lagi ide segar seperti apa sih yang ingin Ibu lakukan, dan bingungnya kenapa ya Bu? Itu Bu, saya masih bingung kegiatan apa ya yang seru untuk anak-anak setelah pelaksanaan asesmen akhir semester ini. Kalau tahun-tahun sebelumnya, apa yang Ibu laksanakan? Kegiatan apa yang Ibu laksanakan? Kalau tahun-tahun sebelumnya, kegiatan yang saya laksanakan seperti olahraga atau permainan tradisional antar kelas. Contohnya seperti lomba lari, permainan gala asin, atau lomba engklek. Oh, bagus Bu. Waktu itu kegiatan apa yang dianggap sudah berhasil? Semua kegiatannya sih berhasil sih Bu, soalnya bikin anak-anak senang. Oh, begitu. Jadi, apa rencana selanjutnya nih Bu Andika?
Kayaknya saya akan melakukan kegiatan seperti tahun lalu, Bu. Ada kegiatan lain lagi nggak Bu yang akan dilaksanakan? Mungkin ada pembiasaan literasi juga kali ya, atau game seru lainnya. Iya, iya. Sejauh ini Bu Andika dapat pencerahan apa nih? Iya, saya akan melakukan kegiatan yang sama seperti tahun sebelumnya, ditambah kegiatan pembiasaan literasi games yang lainnya. Oke, jadi rencananya Bu Andika mau mulai dari mana? Jadi saya akan mulai dari berdiskusi dengan murid tentang kegiatan yang ingin dilakukan setelah pelaksanaan asesmen akhir semester ini. Saya juga akan melihat YouTube untuk referensi permainan atau game yang seru lainnya. Oke, ada rekan kerja yang bisa diajak membantu nggak Bu? Siapa ya? Oh iya, ada Ibu Yanti, guru kelas 2. Nanti bisa diajak kerjasama untuk melaksanakan kegiatan ini. Oke. Kira-kira target selesainya kapan, Bu? Seminggu cukup kali ya, Bu? Oke, 1 minggu ya, Bu. Biar kita tahu dalam 1 minggu itu ada progresnya. Gimana nih, Bu? Ngobrol lagi ya Bu minggu depan, nanti saya ceritakan update-nya. Oke, berarti minggu depan kita ketemu lagi ya. Terima kasih ya Bu sudah menyempatkan waktu untuk melakukan coaching pada saya. Sama-sama Bu Andika, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Deti sama Bu Andika, setelah saya tadi melihat dan mendengar coaching yang Ibu praktekkan tadi, alhamdulillah ya, alur ceritanya sudah ada, yaitu tujuannya, kemudian identifikasinya, kemudian rencana aksinya, dan tanggung jawabnya. Mudah-mudahan Ibu Deti sama Bu Andika bisa mempraktekkan coaching-coaching selanjutnya ya, baik dengan siswa ataupun rekan guru. Terima kasih Bu Deti, Bu Andika. Assalamualaikum. Sama-sama Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Andika, Bu Yanti, apa kabar nih sore ini? Waalaikumsalam Bu Deti. Alhamdulillah baik-baik saja. Bu Yanti dan Bu Andika pada kesempatan ini akan melakukan coaching dengan alur tirta ya. T-nya itu tujuan, I-nya identifikasi, R-nya rencana aksi, kemudian TA-nya tanggung jawab. Ini Bu Andika sama Bu Yanti sudah tahu perannya masing-masing. Coba Bu Andika sebagai apa dan Bu Yanti sebagai apa? Kali ini saya akan berperan sebagai coach dan Ibu Yanti akan berperan sebagai coachee. Oke, kalau tiga kompetensi dalam coaching ini Bu Andika sudah paham? Ya sudah Bu. Yang pertama, coba kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan yang terakhir mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Silakan dimulai ya. Terima kasih Bu. Baik Bu Andika, kita mulai saja ya. Assalamualaikum Bu Andika, maaf Bu, saya mengganggu tidak? Waalaikumsalam. Oh enggak, silahkan duduk. Ada apa ya Bu? Tumben nih menemui saya. Kebetulan tujuan saya menemui Ibu tidak lain untuk sharing Bu tentang pembelajaran siswa di kelas 6. Oh begitu, memangnya kenapa dengan siswa kelas 6 Bu? Jadi begini Bu Dika, para siswa kelas 6 yang saya ajar itu
secara 75% dari satu kelas itu nilainya berada di bawah KKM. Oh, kok bisa begitu, Bu? Iya, bagaimana ya? Padahal saya merasa gitu ya, kalau pembelajaran yang saya berikan sudah semaksimal mungkin. Oh, begitu. Menurut Ibu, apa kira-kira faktor yang menjadi penyebab nilai para siswa di kelas 6 seperti itu? Mungkin menurut saya ya Bu ya, yang menjadi penyebab nilai para siswa di bawah KKM itu karena yang saya rasakan mereka terlihat malas dalam belajarnya. Selain itu para siswa kurang juga perhatiannya dalam belajar. Kira-kira nih Bu, selama pembelajaran, anak-anak tertarik tidak dengan pembelajaran yang disampaikan oleh Ibu selama ini? Kalau yang saya lihat sepertinya para siswa agak kurang antusias begitu terhadap pembelajarannya. Oh, jadi motivasinya sangat kurang. Kalau boleh saya tahu, memangnya Ibu dalam mengajar menggunakan media apa? Biasanya saya kalau mengajar menggunakan modul yang sudah ada yang disediakan sekolah. Kadang saya juga suka menulis di papan tulis, Bu. Oh, begitu. Terus anak-anak disuruh mencatat di buku juga, Bu? Iya, Bu. Kalau begitu, mungkin sebelumnya Ibu pernah tidak menggunakan model pembelajaran selain itu. Paling saya pernah mengajak siswa berdiskusi, Bu. Berdiskusi gitu. Oh, begitu. Menurut Ibu nih, pernah tidak terpikir untuk melakukan cara atau strategi lain untuk mengatasi hal tersebut? Apa ya? Mungkin dengan menggunakan InFocus ya, dengan menampilkan PPT yang disertai video pembelajaran. Mungkin seperti itu ya, Bu ya. Nah, ide bagus itu, Bu. Ibu mungkin bisa menggunakan media tersebut untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Memang sih Bu, sempat terpikirkan untuk melakukan hal tersebut. Bahkan saya akan mencoba dengan memanfaatkan gadget untuk pembelajaran berbasis games. Wah, mantap itu, Bu. Kira-kira nih, Bu, dengan cara seperti itu, apakah dapat membantu meningkatkan motivasi belajar siswa atau tidak? Kalau menurut saya ya Bu, dengan cara tersebut dapat mempengaruhi motivasi belajar siswa karena saya berpikir para siswa sekarang kan sangat menyukai gitu ya dalam bermain gadget. Nah, berdasarkan pandangan Ibu tersebut, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan dalam pembelajaran ke depannya? Apa ya Bu? Gini, jadi kedepannya saya akan mengajar dengan menggunakan media PPT dan video pembelajaran agar anak bisa fokus dalam belajar dan agar pembelajaran tidak membosankan. Saya akan kombinasikan dengan pemanfaatan gadget dalam pembelajaran yang berbasis games. Wah, bagus itu, Bu. Apabila melihat apa yang disampaikan oleh Ibu tersebut, sebenarnya Ibu dapat menyelesaikan permasalahan sendiri dalam itu perlu Ibu coba. Oh, gitu ya. Oh ya, siap-siap Bu. Kalau begitu. Kira-kira menurut Ibu, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk pembelajaran besok? Mungkin insya Allah ya mulai besok saya akan menyiapkan media yang akan dipergunakan dalam pembelajaran. Wah, bagus itu, Bu. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu kali ini? Saya cukup tenang Bu, karena sudah menemukan solusi dari permasalahan saya. Ya, saya ikut senang juga, Bu, karena Ibu sudah bisa menyelesaikan masalah Ibu sendiri. Terima kasih ya Bu Dika sudah membantu bertukar pikiran dalam permasalahan ini. Oh iya, sama-sama, Bu. Kalau begitu saya pamit dulu ya Bu ya, kebetulan ada jam pembelajaran setelah istirahat.
Oh iya Bu, silahkan. Tetap semangat ya Bu pokoknya. Oh iya Bu. Mari Bu Rika, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ibu Andika dan Ibu Yanti sudah mempraktikkan coaching. Menurut pengamatan saya, dari praktik coaching yang dilakukan oleh Ibu Andika dan Ibu Yanti sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian Ibu Andika sebagai coach juga sudah menguasai 3 kompetensi yang tadi diharapkan, yang sudah diharapkan. Semoga kedepannya Ibu Andika dan Ibu Yanti dapat melakukan coaching terhadap siswa dan rekan sejawat di sekolahnya masing-masing. Itu pengamatan dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Yanti dan Ibu Deti? Alhamdulillah baik. Pada kesempatan kali ini, Ibu Yanti dan Ibu Deti akan mempraktekkan praktek coaching dengan model alur Tirta. Nah, untuk kesempatan yang sekarang, siapa yang akan menjadi coach, siapa yang akan menjadi coachee? Saya yang akan menjadi coach dan Bu Deti akan menjadi coachee. Ya, Ibu Yanti sudah mengetahui kan alur Tirta? Sudah Bu. Ya, silahkan dimulai praktek coachingnya, Bu Yanti, Ibu Deti. Baik Bu Dika. Selamat sore Bu Yanti. Bisakah saya meminta waktunya Bu? Saya ingin mengobrol dengan Ibu sebentar. Apa boleh Bu? Selamat sore juga Bu Deti. Wah, dengan senang hati. Apa yang Ibu mau ceritakan pada saya? Begini Bu Yanti, belakangan ini saya merasa prihatin dengan murid-murid saya. Mereka rasanya tidak peduli dengan kerapihan kelasnya. Kepedulian dalam menjaga kelasnya agar tetap rapi itu sangat rendah Bu. Oh begitu ya. Jadi menurut Bu Deti, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang kepedulian murid-murid saya agar kelasnya tetap rapi dan nyaman untuk belajar. Baiklah Bu. Sebelumnya kalau boleh tahu, dari mana Ibu tahu bahwa anak-anak Ibu kurang peduli terhadap kelasnya? Saya sering melihat buku-buku di rak berantakan, Bu. Buku-buku tergeletak di lantai. Banyak halaman buku yang sobek. Tidak hanya itu saja, perlengkapan kebersihan pun jarang berada di tempat yang seharusnya. Oh, begitu ya, Bu. Menurut Ibu, bagaimana anak-anak dikatakan peduli terhadap kelasnya? Menurut saya, anak-anak bisa dikatakan peduli terhadap kelasnya apabila telah membaca buku. Bukunya disimpan kembali dengan rapi di raknya. Tidak mencoret-coret buku atau merusak buku. Kemudian, apabila telah menggunakan perlengkapan kebersihan, perlengkapannya disimpan di tempat yang seharusnya. Seperti itu, Bu. Iya, betul sekali, Bu. Jadi, anak harus senantiasa menjaga kerapihan kelasnya agar anak belajar dengan nyaman ya, Bu ya. Iya. Jadi, sekarang menurut Bu Deti, apa rencana Ibu untuk menyelesaikan permasalahan tadi? Mungkin saya akan membuat kesepakatan atau keyakinan kelas bersama murid-murid saya, Bu. Bagaimana seharusnya mereka bisa menjaga kerapihan kelasnya. Setelah itu, saya akan menempel keyakinan tersebut di tempat yang mudah dibaca oleh anak-anak saya.
Gitu ya. Ada lagi nggak Bu rencana yang akan Ibu lakukan? Saya akan menempel poster kali ya Bu ya, di dinding bertuliskan 5R, ringkas, rapi, resik, rajin, rawat. Dan saya juga akan menempelkan tulisan simpan kembali pada tempatnya, pada rak buku dan tempat alat kebersihan. Wah, bagus sekali rencananya Bu. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan rencana tersebut? Secepatnya ya Bu, karena saya sudah tidak sabar melihat kelas saya tampak rapi dan nyaman ketika belajar Bu. Sekarang apa komitmen Bu Deti terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen untuk selalu mengingatkan anak-anak untuk selalu peduli terhadap kelasnya dan menjaga barang-barang yang ada di kelas dengan baik. Wah, saya setuju sekali Bu. Saya sangat mendukung rencana Ibu tadi. Mudah-mudahan rencana yang Ibu Deti akan lakukan ini berjalan lancar ya Bu, dan sesuai harapan. Dan kapan-kapan saya ingin mendengar hasilnya setelah Ibu melaksanakan rencana Ibu tadi. Oke, terima kasih Bu Yanti atas waktunya sudah mendengarkan cerita saya. Mudah-mudahan rencana saya berjalan dengan lancar ya Bu. Iya, amin. Sama-sama Bu Deti. Berdasarkan dari pengamatan saya tadi, dari coaching yang dilakukan oleh Ibu Yanti kepada Ibu Deti, saya melihat Ibu Yanti sudah menguasai kompetensi inti coaching. Yang pertama, kehadiran penuh, yang kedua, mendengarkan aktif, dan yang terakhir, mengajukan pertanyaan berbobot. Saya harap kompetensi yang sudah dimiliki Ibu Yanti dapat Ibu Yanti tingkatkan terus dan melakukan coaching bukan hanya kepada murid tetapi juga kepada rekan sejawat. Sekian praktik coaching dari kami. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Tergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.